إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا محمد يا رب صل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم دائما سبحان الله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بلغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أرواح الحاج تاج نور بن حاجي مراد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Ghifari SOSI dari Palangkaraya. Untuk itu kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ilahi anta maqsudi wa ridai ka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para asatis, guru-guru kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini ulun ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selesai paling lama 40 menit. Habisnya pian makan wadah itu. Habis ceramah insya Allah nanti ada dialog sebagaimana biasa. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya agar ulun kada sampat menjawabnya. Bila kasubulik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nura idza dakhala sadra infasaha wan syaraha." Faqila ya Rasulullah hal dzalika min 'alamatin yu'rab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, inna nura, apabila cahaya nur Allah masuk ke dada seseorang hamba, siapapun kita, apapun status sosialnya, apabila Allah berikan nur di dadanya, Allah berikan hidayah di hatinya, maka in pasaha wan syaraha, maka dia akan merasa tenang, dia akan merasa bahagia, tidak ada keluh kesah di hatinya, tidak ada kamu stres di dalam hidupnya. Faqila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hal zalika min alamatin yu'rab, orang yang demikian itu apakah ada tandanya wahai Rasulullah?
Jadi ujar Rasulullah, apabila nur Allah itu masuk ke dalam dada seorang hamba, insya Allah hatinya tenang, tidak gelisah, selalu bahagia, insya Allah kada ada stres dalam hidupnya. Lalu jar sahabat, ya Rasulullah, yang kayak itu tuh ada tandanya lah. Mudahan kita termasuk ada tandanya insya Allah. Jadi kata Rasulullah, yang demikian itu kalau pengen hidup tenang, bahagia, tidak risau, tidak stres, ada 3 tandanya. Yang pertama, tandanya adalah atajafa andarir gurur. Atajafa andarir gurur adalah seseorang yang berenggang-renggang daripada dunia yang menipu. Berenggang-renggang itu apa tuh? Berenggang-renggang itu artinya apa tuh? Kada rapat lah. Nah, artinya apa? Berenggang-renggang itu artinya apa? Berenggang-renggang daripada dunia yang menipu artinya apa? Dia tidak habiskan pikirannya, dia tidak habiskan waktunya, dia tidak habiskan tenaganya, hanya memikirkan dunia saja. Jadi mohon maaf, kada habis waktunya, tenaganya, pikirannya memikirkan dunia aja kada. Inya bisa memanage waktunya. Kapan dia memikirkan dunia, kapan dia memikirkan akhirat. Ya mohon maaf nih, mohon maaf. Ada orang mulai bangun guring dunia jadi pikirkan. Sampai guring pula. Dunia saking sibuknya. Mohon maaf yang tersinggung lah. Saking sibuknya, amun inya kawa toko tuh jangan tutup. Hari raya gimana kawa buka. Saking mohon maaf yang dipikirkan dunia. Kalau ada orang yang kayak itu, demi Allah hidupnya tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Yang dipikirkan adalah dunia. Maka sekira tenang, tidak gelisah, insya Allah jiwanya akan bahagia. Tatajafa andarir gurur, jangan terlalu rapat lawan dunia ini. Kenapa? Ulun ingat di dalam kitab Hikam itu ada kalimat yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Hikam itu, minta maaf ini kalau makannya tidak pas ya. Dalam kitab Hikam dikatakan begini, ijtihaduka bima duminalak wa taksiruka bima tuliba minka. Begitu. Bahwasanya bersungguh-sungguhnya engkau dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah, dan lalainya engkau dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu menandakan butanya mata hati engkau. Ulun batakun lawan pian, tolong dijawab. Bila kada menjawab pempihan kita, kada rami yang lo lah. Ulun batakun lawan pian. Yakin kada rezeki ini dijamin oleh Allah? Yakin kada rezeki ini dijamin oleh Allah? Yakin kada rezeki ini dijamin oleh Allah? Yakin. Apa nasnya? Wa ma min dabatin fil ardi ilallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali aku jamin rezeki. Jar Imam Ibnu Athaillah, bila orang itu bersungguh-sungguh dengan yang dijamin. Apa yang dijamin? Rezeki. Berhimat mencari nih. Kada ingat di sembahyang, kada ingat di waktu. Sembahyang ja intil tarus. Tuh intil tarus lah. Johor babarak asar, asar babarak maghrib, maghrib babarak isya, isya babarak subuh, subuh babarak johor bakaramat. Mohon maaf, ini ngarannya bersungguh-sungguh dengan apa yang dijamin rezeki. Sudah ada yang menjamin, lalu kita lalai
dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu menandakan butanya mata hati engkau. Ulun contohakan yang kayak ini sekira mudah dipaham. Misal Rapi aja gini contohnya lah. Ini contoh aja Rapi lah. Contoh aja. Kalau bujur ampih ya Allah. Contoh aja. Ujar ulun menyambat Haji Rapi pian bagawi wadah ulun. Tugas pian satu aja, lajari anak ulun mengaji. Cuma masalah ongkos pian ulun yang menjamin, anak pian sekolah ulun yang menjamin, apalagi bini pian nukar baju ulun yang menjamin, apalagi ongkos makan hari-hari ulun yang menjamin. Kewajiban Haji Rapi hanya satu, apa? Lajari anak ulun mengaji. Ya ulun contohkan gitu. Kira-kira nih, ini agak kasar ulun bapak pandai Haji Rapi lah. Kira-kira mun pian kada error, kira-kira nih yang dipikirkan yang mana? Nah, kalau menjawab boleh nyambung nih. Oke, pian aja menjawab. Kira-kira amun Haji Rapi berpikirnya normal, kira-kira yang dipikirkan yang mana? Yang mana? Malah jari mengaji yang dipikirkan. Kada lagi berpikir hendak mencari sampingan, mencari duit, hendak berdagang, hendak apa kenapa? Karena sudah ulun jamin. Yang dipikirkan kayak apa ulun melajari mengaji sebaik-baiknya, karena dengan sebab itulah aku menjamin Haji Rapi rezeki. Nah, itu juga kepada Allah. Pak, kita ini rezeki kita ini, mohon maaf, ini rezeki kita semua ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting pian sempurnakan ikhtiar. Bayi sukan turun yang berdagang. Ya Allah lah. Mbah itu abang berjualan kada larang. Itu ikhtiar. Habis itu pulang membuka toko sungsung. Berjualan ramah, bulik kamarian, itu aja kewajiban kita. Yang penting mohon maaf, gawi itu ikhtiar. Masalahnya habisnya apa? Pikirkan apa yang dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah? Allah menyuruh kita ini bertakwa. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi semua permasalahan yang ia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi yang dipikirkan tuh mohon maaf kayak apa kita menggawi apa yang diperintahkan oleh Allah, kayak apa sembahyang kita, kayak apa puasa kita, kayak apa qiyamul lail kita. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kadang-kadang tak paling bujur ya, kita tak paling behimat, yang dijamin ini behimat benar, yang diperintah kada digawi. Ya tadi sembahyang dari intil, menahajud, alhamdulillah rancak takajudnya aja, beribadah koler, itu menandakan butanya mata hati engkau. Maka mohon maaf, artinya tajajapaan dari gurur ini berenggang-renggang daripada dunia yang menipu. Kenapa? Karena memang dunia ini menipu, Pak. Apa buktinya menipu, Pak? Apa buktinya menipu, Pak? Kita berhimat-himat mencari, habis tak kumpul, entah inya meninggalkan kita atau kita meninggalkan inya. Menipu ngarannya. Bujur kada? Maka kata Rasulullah, umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun aja. Kebanyakannya umur umatku itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Sangat jarang lebih daripada 70 tahun. Pian Rasulullah meninggal usia berapa? Rasulullah meninggal usia berapa? 63 tahun. Abu Bakar Siddiq meninggal usia berapa? Abu Bakar Siddiq meninggal usia berapa?
63 tahun. Umar meninggal usia berapa? 63 tahun. Utsman meninggal usia berapa? Salah, 63. Pada 63 terus bang. Utsman meninggal usia 80 tahun lebih. Sayyidina Ali meninggal usia berapa? 63 tahun. Ulun kada tahu apa dibalik rahasia 63 tahun ini. Yang pasti bila malam ini 62 tahun setengah, hati-hati. Itu aja. Hati-hati. Pak, mohon maaf. Kita ini kan mohon maaf. Setiap hari ini kan pada hakikatnya kita ini makin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Bujur kada? Menit berganti, detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Makin baparak dengan liang kubur kita masing-masing. Makin hari makin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Makin sebentar kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Satu makin hari makin dekat kita dengan rumah masa depan kita masing-masing. Makanya ujar ulun, ulang tahun tuh sebenarnya kalau mau dipikirkan itu bukan panjang umurnya. Bujur gak ada? Yang bujur apa? Pendek umurnya. Nih ulun ini, nih mohon maaf, 45 tahun. Bila ulun mati misalnya umur 50 tahun, nih misal yang diaminakan, misal aja. Ini ulun 45 tahun, misalnya ulun mati 50 tahun, berarti tahun kena 60-an, 46, berarti sisanya berapa lagi? 4 aja lagi. Tahun kena berarti sisanya berapa lagi? 3 aja lagi. Berarti orang itu bilanya sampai bertambah itu bukan panjang umur. Yang bujur apa? Pendek umur. Makanya pian nyanyiakan kena pendek umurnya gitu. Insya Allah tawa kurang pian. Cuma ulun lihat wah ini bawa ulang tahun nih umpatan. Ulang hulu sungai bawa ulang tahun dia juga. Dia lebih udah ulang tahun. Ini kai pulang meniup lilinnya rabah. Gigi kai pacul. Ini mohon maaf, ini darur guru. Artinya berenggang-renggang daripada dunia yang menipu. Dunia ini sebentar Pak, sebentar. Antara 60 sampai 70 tahun, jarang yang lebih daripada itu umur kita, jarang. Bila ada 60 itu subhanallah sudah ideal. Bila 70 itu termasuk panjang umur tuh. Tapi bila 80 tahun itu termasuk makhluk langka Pak. Jarang sudah tuh, jarang sudah tuh. Darur gurur adalah dunia menipu. Artinya apa? Jangan gara-gara dunia melupakan akhirat. Jangan. Amun hendak hati lapang, jiwa tenang, bahagia selalu, maka jangan habis waktu kita, tenaga kita, pikiran kita hanya memikirkan dunia saja. Kenapa? Karena dunia menipu. Sebentar saja. Dan dunia ini sering ulun sampaikan Mbak. Dunia ini bila nyaman di dunia ini, bila dinahapi jadi penyakit Mbak ini dunia. Contoh. Pian ketujuh makan daging, nyaman daging Mbak. Makan tiap hari. Jadi apa? Jadi apa? Kolesterol. Bujur gak? Pian ketujuh makan banyu bagula, minum dia banyu bagula setiap hari. Jadi apa? Diabetes. Itu dunia kayak itu tuh. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat itu tadi ulun sampaikan di baru ulun ceramah. Akhirat itu Pak, pernah orang bermimpi masuk ke dalam sorga, makan makanan sorga, bangun guring, 4 bulan kanyang kada benapsu lagi makan. Bermimpi aja tuh. Itu akhirat tuh. Bahkan ada yang bermimpi masuk ke dalam sorga, melihat bidadari di sorga, bangun guring, kada benapsu lagi lawan bininya. Maka pian jangan bermimpi pada mu bidadari lah. Ini bujuran. Itu akhirat. Maka jangan tertipu dengan urusan dunia. Baranggang-ranggang aja, berusaha silahkan, tidak apa-apa.
Tapi jangan habiskan waktu kita memikirkan dunia aja. Pak, Pak, amun kita kada mengatur kapan kita hadir ke majelis, kapan kita sembahyang berjamaah, kapan kita baca Al-Quran, kapan kita qiyamul lail, mun kita kada mengatur baik, habis waktu kita ini tertipu dengan dunia aja. Bujur kada? Tahu-tahunya Tuhan aja, tahu-tahunya mati aja. Kenapa? Karena dengan dunia. Mohon maaf. Jangan gara-gara dunia melupakan akhirat. Rasulullah itu standar amunnya kawa bangun. Kita bila inya talalu cangkal bacari siang kada ingat di waktu lapah awak, insya Allah 99% bangunnya baik malam ngalih. Bujur kada? Makanya Rasulullah itu mengajarkan amunnya kawa habis isya tuh guring. Habis isya guring, mun kada ada gawian habis isya guring jangan begadang. Karena mohon maaf, hendak nyaman bangun malam itu mohon maaf tergantung kapan guringnya. Bila pian habis isya guring, insya Allah walaupun kada ba alarm jam 3 tuh udah bangun tuh pian. Kenapa? Guringnya sungsung. Jangan begadang, jangan, kecuali menuntut ilmu tuh lain lagi. Ini mohon maaf habis isya ponder. Maka yang dipanderakan kisah bola sama-sama menonton nggak pulang. Ponder jam 10 jam 11. Bila sudah jam 11 jam 12 guring, insya Allah bangunnya ngalih. Rasulullah itu minimal, kata Rasulullah, bangun itu minimal mohon maaf hamsina ayatan, 50 ayat sebelum menjelang azan subuh itu minimal. Hamsina ayatan itu yang standar kurang lebih 10-15 menit sebelum subuh tuh bangun. Amunnya kawa. Kenapa? Di dalam kitab Aihwal Walad, orang yang bangun sudah azan itu termasuk orang yang lalai, Pak. Apalagi mun jam 6 itu jelas sudah. Ini orang bangun, mohon maaf bangun orang azan, itu di dalam kitab Aihwal Walad termasuk orang yang lalai. Kenapa? Karena dia tidak mengambil waktu yang mulia. Kapan waktu yang mulia? Yaitu sepertiga malam. Ini kada mengambil itu. Makanya munnya kawa bangun itu 50 ayat atau kurang lebih 10 menit sebelum azan. Sempat qiyamul lail 2 rakaat, sempat witir 1 rakaat. Jadi Rasulullah itu menurut riwayat, Pak, beliau itu guring, siapa yang tahu nih? Rasulullah itu guring dalam 24 jam berapa kali? Rasulullah guring dalam 24 jam berapa kali? Berapa kali, Pak? Salah kada Bapak? Berapa kali? Pikirkan di Ustaz aja. Rasulullah itu dalam 24 jam beliau itu guring 3 kali, Pak. Jadi Rasulullah itu guring 3 kali. Ini bila kau mengamalkan ini sunnah nih. 3 kali. Ada kita apa yang 3 kali? Makan 3 kali sehari. Rasulullah itu dalam 24 jam beliau guring 3 kali. Yang pertama, perhatikan. Rasulullah mengajarkan guring habis isya. Rasulullah itu apabila tengah malam bangun, misal anggap saja guring jam 8. Kalau 4 jam berarti bangunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 12, 8, 9, 10, 11, 12 bangun. Beliau guringnya 1 matja, berarti 4 jam beliau bangun. Lalu dari jam 12 beliau beramal sampai azan pertama. Azan pertama tadi yaitu 15 menit menjelang subuh. Apa gunanya azan pertama? Itu mengingatkan bagi yang beribadah agar guring. Waktu itu kenapa? Agar segar karena bangun subuhnya. Bagi yang kada bangun bila azan pertama mengingatkan agar bangun, sempatkan sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat ditutup witir 1 rakaat. Jadi Rasulullah itu menjelang subuh azan pertama 15 menit sebelum subuh sidin guring. Cuma mun kita kira-kira nih kita lah amun 15 menit sebelum subuh guring salajur. Makanya Rasulullahnya guring, beliau ke sebelah kanan berbalik ke ini baina. Jadi kada janak guringnya. Amun kita 2 bantal
gaguling pulang sebuting. Ya Allah, nyata eta lahir tah. Rasulullah guring seperti itu. Lalu kena bila ajan pertama, ajan kedua beliau bangun. Lalu kapan lagi Sidin guring? Sidin guring kena menjelang johor. Namanya adalah qailullah. Qailullah itu lain kaidulah lain. Qailullah itu menjelang johor guring. Itu menurut penelitian itu bila orang mengamalkan sebelum johor guring, ya 15 menit sebelum johor guring, itu insya Allah akan terhindar daripada penyakit jantung. Itu menurut penelitian. Makanya Rasulullah sehat. Apabila guringnya misal johor jam setengah 12, ya pian guring misalnya jam 11. Kapan bangunnya? Jam 2. Itu kelebihan gitu tuh. Bangunnya 15 menit 10 menit Rasulullah. Mohon maaf, Rasulullah seperti itu kehidupannya. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi yang pertama, agar hati kita lapang, jangan terlalu merapat dengan dunia. Bagi waktu kapan ibadah kepada Allah, kapan ke majelis ilmu, kapan tahajud, kapan baca Al-Quran. Apabila kita kada bisa membagi, habis waktu kita hanya mengurus dunia saja. Tahu-taunya kita tua saja. Tahu-taunya kita penyakitan saja, tahu-taunya kita meninggal dunia saja. Yang kedua, agar hati kita dilapangkan oleh Allah adalah al-isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Agar hati kita dilapangkan oleh Allah, yang kedua adalah mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Maka sering ulun sampaikan, orang beriman yang cerdas dia selalu berpikir kaifa namut, kaifa namut, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah, bagaimana nanti tatkala aku menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat, bagaimana nanti tatkala jasadku terkujur kaku, bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur sendiri, tidak ada yang menemani. Maka orang beriman yang cerdas dia selalu berpikir kaifa namut, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti aku mati. Maka orang beriman yang cerdas dia selalu mempersiapkan untuk kematian hidupnya. Pak, mohon maaf, ulun sedikit bercerita ya. Itu kalau kita tuh kena hendak mati, ulun berdiri nah. Kalau kita tuh baik kena hendak mati, ulun bercerita. Itu roh kita itu kena diambil melalui ujung batis nih kalau nah. Batis. Kenanya bila sampai lantuhut nih bagana dulu. Ini lantuhut kalau ngarannya. Orang bontok lutut kalau lah. Sampai lutut nih berhenti dulu. Berjalan pulang. Mengatakan sampai perut, ada yang mengatakan sampai dada, berdiam pulang nih. Apabila sudah sampai yugargir, yugargir ini artinya berbolak baliknya roh kita, maka ditutuplah pintu tobat, maka ditutup, dicabutlah roh kita mulai ubun-ubun. Makanya kebanyakan orang mati itu matanya kemana? Matanya kemana? Ke atas. Jadi dari seluruh anggota tubuh kita yang paling setia dengan roh kita adalah mata kita, makanya ke atas. Makanya bila orang mati itu matanya ke atas, pian jangan takutan. Yang kita takutan bilanya mati mengijipi kita, nah itu kita takutan tuh. Ini memang mati itu ke atas tuh. Pak, mohon maaf, yang ulun ceritakan bukan ini, dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Itu perjalanan roh ini terus dari bawah ke atas, terus ke atas sampai pengen dicabut itu mohon maaf, mata kita tidak begitu jelas lagi melihat, telinga kita tidak begitu jelas lagi mendengar. Di dalam kitab Al-Kabair
hausnya luar biasa. Seandainya diminumkan seluruh air yang ada di dunia, hausnya tidak akan pernah hilang. Laparnya luar biasa. Seandainya diberikan makan seluruh makanan yang ada di dunia, laparnya tidak akan pernah hilang. Sakitnya luar biasa. Ada yang mengatakan sakitnya sama seperti kambing waktu hidup dikuliti. Ada yang mengatakan sakitnya sama seperti kuku yang tercabut. Di saat itu iblis laknatullah datang berbentuk kuitan kita lawan kita. Nak, umpat aku jegin. Bahari aku hendak mati pindah agama ka akabi. Datang iblis berbentuk guru kita. Hei, ikam umpat aku aja. Bahari aku meninggal. Umpat agama ini, umpat agama ini. Kita dalam keadaan sakit luar biasa, hausnya luar biasa, laparnya luar biasa. Maka tidak jarang di saat itu orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Nah ini yang dipikirkan ini, bacangan mati ini yang dipikirkan nih. Husnul khatimah kah, su'ul khatimah kah? Itu namanya tadi apa? Al-isti'dad lil maut qabla nuzulul maut. Memikirkan kayak apa kena aku mati, kayak apa kena aku meninggal dunia. Mampukah hatiku takluk kepada Allah? Mampukah aku berzikir? Mampukah aku mengucapkan la ilaha illallah? Itu yang dipikirkan dalam hidup ini. Agar apa? Agar kita tidak terlalu dengan dunia yang kita cari saat ini. Itu namanya al-isti'dad qabla nuzulil maut. Mohon maaf, makanya ulama-ulama kita dulu Pak, walaupun amalnya luar biasa tapi rancak menangis. Menangis apa? Kayak apa kena diambil oleh Allah roh kita. Tapi insya Allah Rasulullah bersabda Pak, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang meninggal dunia itu tergantung bagaimana dia hidup. Bila hidupnya bagus, zikrullah, hatinya ikhlas, kada munafik di hatinya, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudahan kita meninggal husnul khotimah. Pak, itulah ending terakhir hidup kita tuh. Makanya yang mengarang doa, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, itu bukan sembarang orang. Orang yang dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Kenapa membaca doa demikian? Karena mereka tahu bagaimana dahsyatnya tatkala rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan pacangan kasih itu semuaan nih. Bujur ada? Pacangan mati semuaan. Namun meninggalnya dalam keadaan lupa. Kita bisa membayangkan baik. Kita kadang-kadang dalam keadaan garing gin, sakit, kadang-kadang bisa kada ingat lawan Tuhan. Garing tuh nah, buktinya kada ingat apa? Aduh, kok ingat lawan Tuhan ngarannya? Yang kayak apa? Yang hendak mati, yang kayak kambing dikuliti, kayak apa meninggal dunia, yang kayak kuku tercabut, itu yang dipikirkan. Insya Allah orang yang mempersiapkan, mohon maaf, dirinya untuk menyambut kematian, insya Allah Allah lapangkan dadanya, Allah tenangkan hidupnya, Allah bahagiakan hatinya. Kenapa? Karena dia berpikir untuk menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga, yang terakhir, habis bang waktunya sudah nah. Haruskah kadakah? 35 menit dah. Yang terakhir lah. Yang ketiga, yang terakhir, nya pemanasan ini kada boleh lawas, rusak mesinnya, masih marayon. Yang ketiga, agar hati kita dilapangkan oleh Allah, wal inabah ila daril khulud, hendaklah engkau kembali bertobat, memikirkan kepada dunia, kepada rumah yang kekal. Apa rumah yang kekal? Yaitu adalah akhirat. Setiap hari memperbaiki diri, setiap hari introspeksi diri, setiap hari bertobat kepada Allah. Kenapa?
karena dia meyakini suatu saat dia akan kembali kepada darul khulud, yaitu rumah yang kekal, yaitu adalah akhirat. Oh Pak, oh Pak, mohon maaf kalau kita berdosa lawan Allah, itu syarat tobatnya hanya 3 aja. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Bila kita berdosa lawan Allah, pian bajudui, pian babuk, pian berzina, itu syarat tobatnya ada 3. Yang pertama apa? Berhenti, menyesali, berniat kada mengulangi, selesai. Insya Allah sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, Allahu Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tapi apabila inya berurusan dengan manusia, baik masalah harta, baik masalah harga diri, maka syarat tobat menjadi 4. Atau dosa meninggalkan kewajiban, itu syarat tobat menjadi 4. Contoh, ulun rincikan satu persatu. Misal bahari pian rancak ada sembahyang, misal bahari pian rancak ada sembahyang, wayah ini bang kurang lebih bahari pian rancak ada sembahyang misal. Maka bila pian bertobat lawan Allah, mohon maaf, pertama berhenti, yang kedua menyesali, yang ketiga berniat tidak mengulangi, yang keempat mengqadha salat pian yang tertinggal bahari. Itu dalam kitab Tajul Arush. Kayak apa mangkadanya Ustaz? Ya dibayar. Kayak apa membayarnya Ustaz? Ya diqadha. Kayak apa mangkadanya Ustaz? Ya dibayar. Apabila membayarnya Ustaz? Apabila aja. Orang sembahyang sunat pian mangkada johor, orang ba'diyah johor pian mangkada johor. Kenapa? Wajib dibayar. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Wajib tobat dalam kitab Tajul Arush. Atau pian bahari kaparat itu apa? Tebusan bahari karena kada tahu waktu anum kawin, nyatai anum kawin lah, pian bahari kawin sakalinya bulan Ramadan siang merijut bahari menurut ini jarang dah, bahari sakalinya siang melakukan hubungan suami istri, wayah ini hendak bertobat, kada cukup menyesal, berhenti, berniat tidak mengulangi, wajib membayar kaparat yang melakukan hubungan suami istri dulu di siang hari. Begitu caranya tobat. Kenapa jadi bayar? Tewas siang-siang. Tapi Ustaz teh hilap bayar aja juga. Kayak apa bayarnya? Pertama, memerdekakan hamba. Sekarang hamba kada ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ma Ustaz, yang sebulan ginta hilap, apalagi amunnya kada kawa, memakani 60 fakir miskin, satu orangnya 1 mud beras al-Baghdadi, kurang lebih 7 on beras. Jadi bila inya 60 anggap sekilo, berarti 60 kilo, maka baru tobat pian diterima oleh Allah. Bayari dulu hutang lawan Allah. Tapi yang bayar tadi kalau inya melakukan hubungan dengan sengaja. Kalau kada sengaja kada wajib bayar. Bisa kada sengaja, bisa maigau. Ujian yang laki, maaf lah aku maigau. Ya bini aku maigau juga jari. Bisa kada sengaja, bisa Pak. Kada sengaja tuh bisa bukan melakukannya, tapi mohon maaf waktunya kada sengaja. Imbah jam 12 basahur guring bahasa pulang. Sakalinya hendak, dikira hendak gutil bini sepakat tanda tangan. Oke. Misalnya imbah tuntung babaya membuka horden, astagfirullah siang abahnya. Itu kada apa-apa, tarusakan puasanya dan kada bayar kaparat dan pian berdoa mudahan esok itu pulang. Nah, itu kada apa-apa. Itu kada sengaja ngarannya. Nah, ini bayar kaitu jua sembahyang. Yang kedua, Pak, kalau berurusan dengan manusia, nah ini kali ini yang pedagang, perhatikan. Saya kira dagangan itu berkah,
jangan makal orang. Ini ada yang makal. Mohon maaf. Ini takaran, tahu takaran lah. Takaran. Jadi takaran tuh jadi apa nih? Mungkung kah? Apa ngarannya lain pada mungkung apa? Cebong, cengkong. Maka ini nah. Mohon maaf kelihatannya sedikit nih. Tapi demi Allah amun satahun menakar 1000 liter, bahujungnya berapa karung beres lah. Bujur kada? Ini hati-hati nih. Kita ini jangan mati nih. Kamana membulik akannya nih kamana nih? Maka tobat kada diterima kecuali pian membulik akan baras yang pian ambil gara-gara mungkung tadi itu nah. Hati-hati. Dan kada beberkah hidup makal tuh kada beberkah. Hati-hati. Ini berelaan harus minta ridho. Syarat tobat kada akan diterima oleh Allah, berhenti menyesali dan meriat tidak mengulangi. Tambah yang keempat membulikakan badas tadi. Baik, mun tahu, kada tahu kayak apa? Mohon maaf, jangan berharap meninggal husnul khotimah. Atau ibu-ibu, obo, manguya orang. Tahu manguya orang lah. Bisa lah pian melihat orang manguya orang bisa lah. Bisa lah bu. Iya tuh pian kalau nih menguya orang, mohon maaf, menguya orang nih sampai ke telinganya inya sakit hati, maka syarat tobat pian berhenti menyesal, berniat kada mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Syaratnya minta maaf dan minta ridho dengan orang yang pian kuya, yang pian permalukan diri ini. Berat ibu-ibu, mohon maaf. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kalau hendak hati lapang bahagia, pertama berenggang-renggang dengan dunia. Artinya apa? Jangan habiskan waktu dan tenaga hanya memikirkan dunia. Yang kedua, persiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga, bertobatlah kepada Allah dan mempersiapkan untuk darul akhirat, yaitu adalah kehidupan akhirat. Insya Allah kita sambung bulan yang akan datang. 45 menit ulun ceramah, hampir sejam sudah. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab, kada ada ulun capat bulik ke Palangkaraya. Adakah? Silahkan. Boleh angkat tangan, boleh catatan, adakah? Kada adakah? Angkat tangan, kalian tahu ada? Silahkan, ya silahkan. Kita malam ini pertanyaan cukup 50 aja lah. Enggak ada. Kita 5 orang cukup. Silahkan. Salam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru, adakah amalan kita yang mana misalnya sakaratul maut supaya kita dalam husnul khatimah kada diganggu setan atau iblis dalam sakaratul maut tersebut? Itu aja yang ulun takunakan. Kemudian yang kedua, misalnya kita mengamalkan surah Al-Muluk, kita niatakan kesan keluarga kita, apakah keluarga kita tuh kada disiksa di dalam kuburnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ulun jawab dulu. Pak, mungkin dirangkum dalam kalimat yamutul mar'u ala ma asya alaih. Bahwasanya matinya seseorang, wafatnya seseorang tergantung bagaimana dia hidup. Amun hendak matinya bagus, husnul khatimah, dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, baik-baik waktu hidup. Itu secara global. Ya, itu secara global. Jadi mun hendak kayak apa kita mati, lihati kayak apa kita hidup. Jangan berharap matinya baik, namun hidupnya kada kakaruan. Yang kada kakaruan tuh pikirkan seorangan. Pertama. Yang kedua, mohon maaf, salah satu amalan insya Allah memelihara iman kita baik ketika hidup sampai kita sakaratul maut, laksanakanlah salat awabin antara maghrib dan isya. Namunnya kada kawa setiap hari, seminggu sekali. Kada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Antara maghrib dengan isya laksanakan salat awabin 6 rakaat. Itu adalah salat khusus. Insya Allah orang yang mengamalkan ini Allah pelihara imannya baik dia di dunia
ataupun waktu dia sakaratul maut. Salat awabi. Demikian. Bisa dipahami kalau lah. Yang kedua, membaca surah Al-Muluk. Kalau kita membaca surah Al-Muluk, kita niatkan baik keluarga kita. Apakah keluarga kita itu terlepas daripada azab kubur gitu kah? Kayaknya lu menelepon malaikat lah. Oke, ulun jawab. Yang sepengetahuan ulun kayak ini sepengetahuan ulun. Barang siapa yang membaca surah Al-Muluk, insya Allah Allah peliharakan jasadnya. Jasad yang siapa? Yang membacanya. Insya Allah jasadnya tidak akan rusak. Insya Allah jasadnya dipelihara oleh Allah. Siapa? Yang membaca. Lalu kalau kita menghadiahkan bangga pada orang lain kayak apa? Boleh jadi. Dengan berkat kita mendoakan, dengan berkat kita meminta kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepada si mayit. Boleh jadi dengan sebab itu Allah angkat daripada fitnah dan azab kubur. Boleh jadi. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita meminta dan memohon kepada Allah. Tapi kalau secara khusus kadada yang membacakan surah Muluk dihadiahkan pakai seseorang, maka akan diangkat daripada azab kubur kadada. Tapi rahmat Allah itu luas. Boleh jadi dengan sebab itu Allah angkat derajatnya dan lapangkan dalam kuburnya insya Allah. Mungkin demikian. Cuma ada kawan ulun membahas, Ustadz ya, amun membaca surah Muluk tuh jar dipelihara jasadnya daripada kubur. Tapi Ustadz jar, amun aku aja kada hancur, yang dihiga hancur, aku takutan gua jar. Aneh-aneh aja gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain boleh? Ya, satu, silakan ada lagi yang lain. Ya. Ibu-ibu adakah? Di luar tema boleh ya, silakan. Silakan. Haji Inas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Garida Ustaz menanyakan di luar tema. Boleh. Untuk sholat subuh itu sebenarnya apakah baik dipercepat atau diperlambat dengan diisi amalan? Karena kita lihat saat ini banyak masjid atau langgar-langgar itu tidak memakai lagi seperti orang yang dulu yang membaca tasbih atau amalan lain. Nah, jadi yang pertama, yang kedua lagi untuk sholat maghrib itu kalau kita tidak ada halangan, tidak ada hal-hal lain, itu waktunya apakah yang 5 menit sebelum Isya itu masih masuk sholat maghrib atau 15 menit itu sudah bisa masuk sholat Isya? Itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama ulun jawab yang kedua dulu. Waktu yang paling pendek itu adalah waktu maghrib, perhatikan. Kalau waktu Isya itu sampai azan subuh. Nih pian nih belum Isya nih tadi. Bulik ke rumah. Mbah bulik ke rumah apa? Badom dulu. Mbah mangguplah hanya Isya. Pian bulik ke rumah kena mohon maaf guring misalnya kena jam 1 sampai Isya masih boleh, jam 2 masih boleh, jam 3 masih boleh sebelum azan subuh. Bahkan kalau waktu Isya itu yang abdalnya dalam kitab Li'anatul Talibin ala Tarahi, berlambat-lambat selama diisi dengan majelis itu kata Bapak. Misal habis maghrib kita ceramah lalu Isyanya 7:30 tidak jadi masalah, bahkan itu abdal, tapi diisi dengan nuntut ilmu, diisi dengan zikir, diisi dengan majelis itu abdal. Karena waktunya panjang sampai menjelang subuh, sampai subuh itu Isya. Kalau subuh waktunya juga panjang. Kapan waktunya panjang? Perhatikan. Waktu subuh itu adalah mulai terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua, fajar kajib dan fajar shadiq. Kalau fajar kajib itu timbul ya azan pertama di Makkah tuh. Itu menyuruh kita menahajud, timbul kenanya masuk lagi. Lalu keluar namanya fajar shadiq, itu waktu subuh. Itu waktu subuh. Waktunya sampai kapan? Sampai waktu isyraq. Ini masih subuh nih. Ini masih subuh nih. Waktunya isyraq kapan? Sekarang ini kalau tidak salah jam 5 lewat berapa? 17 kalau tidak salah, kurang lebih ya. Lewat berapa isyraq? Lewat 25 lah. Lewat 25 itu waktu isyraq. Ulun melihat beberapa hari yang lewat tuh.
Jadi lewat 25 ini waktu subuh. Karena kita jelaskan subuh. Kalau johor waktunya sampai asar. Kalau asar sampai maghrib. Nah ini pertanyaannya. Kalau maghrib waktunya itu habis sampai tenggelam Sapakatul Ahmar. Sapakatul Ahmar itu apa? Kurang lebih 15 menit mulai azan itu sudah habis waktu maghrib. Pendek benar maghrib ini. Maka apabila orang sudah tuntung berwirid berdoa itu habis tuh waktu maghrib Pak. Maghrib ini pendek waktunya. Bahkan dalam kitab Bajuri itu azan, baudu, babaju, sembahyang 3 rakaat habis waktunya. Makanya maghrib jangan berleha-leha, jangan berlambat-lambat. Waktunya sangat pendek sekali. Begitu. Lalu bagaimana subuh? Begini. Waktu itu kata Rasulullah ayu apa? Sahabat bertanya ya Rasulullah, ayu amalin ahabu indallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Ujar Rasulullah as-salatu fi waqtiha. Salatlah di dalam waktunya. Di dalam waktunya itu apa? Ada 4. Waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu tahrim. Ini waktunya. Selama kada keluar itu dalam waktunya. Maka kalau sembahyang subuh misalnya azan, lalu diisi dengan apa? Dengan ya hayyu ya qayyum. Diisi dengan apa? Ya Allahu biha. Diisi dengan apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Selama tidak keluar waktunya kan jadi masalah. Yang kada boleh itu gara-gara ya Allahu biha ya Allahu biha siang hari. Nah itu haram. Tapi munnya standar aja kada jadi masalah. Selama masih di dalam waktunya. Cuma yang membaca ya hayyu ya qayyum lihati kapan ajannya. Dan membaca ya hayyu ya qayyum kada wajib 40. Ini mun kada tuntung 40 hanya habis kada. Amun kaumnya kalambat ajan 10 gin sadang naik kamat dah. Belum lagi 40, belum lagi Allahu biha. Maka belagu benar. Ya Allahu biha umay. Rabah kai mendengar. Oke, demikian. Yang lain silakan. 3 lagi pertanyaan. Adakah? Boleh. Mau ada payung malam ini nah. Ibu-ibu adakah? Ya, ada. Haji Budiman. Silakan. Ya. Insya Allah sebelum jam 9 selesai ulun paham aja biar lapah tuh. Yang pasti ulun lapah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seseorang atas satu keluarga, dia diberi amanah atau dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tahta yang cukup. Tapi dalam hatinya dan pikirannya bahwa itu miliknya. Kada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas lu kada jelas. Pian jelas lah. Ulangi. Dititipi harta dan jabatan. Ada satu orang atau satu keluarga iya. dititipi atau diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan tahta. Iya. Tapi dalam hatinya dan pikirannya bahwa itu miliknya. Bahwa miliknya ampuninya itu nah. Bukan dari amanah dari Allah. Jadi hatinya mengatakan bahwa itu ampuninya. Tapi paham. Oke. Paham. Masih mohon penjelasan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun paham. Cuma jawaban yang alih. Ujar Sidin, ada seseorang yang memiliki harta jabatan, lalu dia punya persepsi, dia punya pendapat bahwasanya harta dan jabatan ini ampunnya gara-gara inya begawe, gara-gara inya yang berusaha, kadada campur tangan Allah. Nah itu nah. Artinya apa nih kada amanah Allah? Aku jadi sugih ini karena aku cangkal. Aku jadi kayak ini karena aku bacari lapah. Maka ini ampunku, karena ampunku terserah huai. Nah, ada orang kayak itu, biar saksikan ya, bila meninggalnya biar saksikan. Pasti gak ada behinak orang tuh. Pak, mohon maaf kalau orang kayak itunya kada sadar, hati-hati ini. Ini perlu diberitahu nih. Karena manusia itu ada 4 macam. Manusia yang paling nyaman itu ada manusia itu annahu
la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini nyaman manusia nih. I-nya itu sadar, I-nya itu kada mengerti, dan I-nya sadar, I-nya tuh kada mengerti. Ini nyaman dinasehati orang nih. Kalau bahasa kasarnya, I-nya nih sadar, I-nya nih bungul, dan I-nya sadar, I-nya nih bungul. Itu nyaman dinasehati. I-nya langsung menurut tuh, iya kah? Oh ini pemberian Allah lah, itu nyaman tuh. Yang ngalih manusia itu yang kedua, annahu la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Ini ngalih. I-nya nih bungul, tapi kada sadar pada I-nya bungul. Ini bila dinasehati karas tuh, I-nya merasa pintar. Ini ngalih manusia nih. Nah tapi bila orang itu kayak tadi tuh, munnya ini bisa juga kada sadar. Kita nasihati, ini titipan Allah, buktinya titipan Allah. Suatu saat ini akan kita tinggalkan, nisatan kembali kepada Allah. Ikam yang kaya ini mohon maaf, bila I-nya engkau diberikan rezeki, maka ini namanya anugerah. Tapi apabila kekayaan ini ikam jauh daripada Allah, namanya istidrat. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kata seorang imam, lupa namanya, bila jarnya di pagi hari aku bermaksiat kepada Allah, ternyata malam hari aku masih makan, maka aku menyangka rezeki yang ku makan ini bukan rezeki tapi lanjuran daripada Allah. Ditakut-takan kalau minta rezeki itu lanjuran aja, sugih ranjuran, rezeki berlimpah ranjuran. Tujuannya apa? Agar kita jauh daripada Allah. Hati-hati nih, hati-hati Pak, pian introspeksi diri. Jangan sampai harta kita ini lanjuran, bukan anugerah. Buktinya lanjuran apa? Makin sugih makin kada ingat, makin sugih makin pamalar, makin sugih makin kada ingat lawan Allah, makin sugih makin bermaksiat. Itu ditakutkan rezeki itu bukan rezeki tapi adalah istidrat, lanjuran daripada Allah. Maka orang yang kaya itu orang yang kada sadar tentang apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Hati-hati orang seperti itu. Mudahan kita ada termasuk yang itu insya Allah. Yang keempat, ada lagi pertanyaan, 2 lagi. Silakan. Apakah digunakan kopiah Ustadz gak ukurannya? Jawab dia juga. Adakah? Silakan. Ada? Baca doa. Adakah yang ibu-ibu ada bertakun nggak bu? Oh bu. Oh mak. Ada lagi angkat tangan? Adakah bu bertakun bu? Mama mai laki bolehkah kadakah? Bisa ya, jawabakan boleh jalun. Bila laki badom terus. Adakah? Malah lakian adakah pertanyaan? Ya, ikam kah? Tuh, sisirin julong mikropon. Tiwas manguliat suruh. Ngajar. Selajur. Resiko manguliat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di luar tema bisa ya Ustaz? Di luar masjid kan boleh, lagi di luar tema. Ulun Ustaz batakon be sepencer kita Ustaz. Inggi ayo ha. Ini masalah tentang bacaan Ustaz. Cara membaca huruf yang ada tasdid tapi wakaf kita Ustaz. Misalnya di surah Al-Lahab kalau salah ada abilah habi watab. Nah, itu kan ada tasdidnya tuh. Kayak apa cara membacanya berlakukah masih dengan huruf double-nya atau kalkalahnya tuh kayak apa? Bunyi suara kalkalahnya tuh. Ya di ujung kalimat. Ya di akhir kalimat. Wakaf kan. Maksudnya apa? Berlakukah kalkalahnya? Berlaku. Cara membacanya tuh kayak apa? Cara membacanya itu? Qul huwallahu ahad. Tapi ini hurufnya ada tasdidnya Ustaz. Tetap berlaku dan tetap dipantulkan. Namanya itu kalkalah kubra kalau di ujung kalimat. Tebal kalkalahnya, kada bisa sir, kada bisa. Kalau ada tasdidnya namanya kalkalah kubra di ujung kalimat. Jadi cara membacanya kayak pian tadi bujur dah. Kayak apa pian tadi baca bang? Sidini imam mbak, imam di Jalan Karau. Dan ulun tahu bacaan sidin. Bacaan pian bagus sudah tuh, insya Allah. Jadi cara membacanya dipantulkan karena namanya adalah kalkalah kubra namanya. Huruf kalkalah kan kutubujat, kaf, ta, ba, apalagi jim, dal.
Kutubujad. Jadi cara membacanya kutubujad. Nah kayak itu. Kayak itu aja kalau lah. Nggih. Itu aja dah. Tiwas mau lihat. Ada yang lain. Terakhir penutup. Ya, ambihan dah biasanya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Karena tunggu mikrofon dulu, sabar. Tunggu dulu mikrofon lah. Ya, silakan. Ya. Karena pian yang terakhir, pian langsung lawan jawabannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih, 4 batakun Ustaz, apa hukumnya dalam Islam main saham tuh Ustaz? Main saham. Iya, Misalnya iya. kita menukar saham yang di online kan biasa aplikasi kayak gitu, nah menahan kan menjualnya menunggu sahamnya naik gitu. Apa hukumnya dalam Islam Ustaz? Terima kasih. Main Assalamualaikum saham. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. bagus. Paninian bingung nih, jar peninian main saham napa aja paninian. Amun main saham rancak. Jadi begini, di dalam jual beli itu selama jelas yang didagangkan, jelas yang dibeli, ini syaratnya. Lalu tidak ada gurur di dalamnya, tidak ada merasa tertipu di dalamnya, maka sah jual belinya. Nah ulun kada mengerti main saham nih, apakah jelas yang dibeli, jelas sesuatunya, bagaimana akadnya. Kalau dia jelas sah dan kada riba. Tapi kalau kada jelas, takutnya termasuk jual beli ribawi. Contoh yang kada boleh jual beli itu contoh apa? Menukar buah tapi belum jadi buah. Artinya nukar buah di pohon tapi masih kambang. Contoh, ini musim buah kalau nih. Sampai ke kebun buah. Nih. Kambangnya banyak. Yang menukar nih berpikir nih, bila kambangnya banyak nih minimal nih buahnya 300 nih. Pikirannya nih. Lalu ujar yang menjual nih karena kambangnya banyak, ujual lawan ikam 20 juta. Ujar ulun tukari 20 juta. Ternyata pas musim berbuah, alhamdulillah buahnya 5 biji. Perhatikan. Ini berbicara hukum. Kira-kira ulun yang menukari, kira-kira nih manusiawi, ada rasa kecewa kada? Ada rasa kecewa. Boh, hoi. Jakanya aku tahu ini. Kalau aku menukari yang 5 biji ini 20 juta. Lalu merasa tertipu, maka haramlah jual beli seperti itu. Kenapa? Kada jelas masih buahnya. Kayak itu juga jual beli saham dari munnya kada jelas, itu hati-hati. Apa yang dijual, apa yang ditukar, naiknya apa? Itu kalau rancak tertipu, kita yang umpat yang bisnis kada kakaruan tuh. Bila mendak duit sekian setiap bulan sekian tuh kada boleh, kada jelas. Perhatikan, penutup. Perhatikan. Bila pian menanam saham lawan kawan harus jelas. Bilanya kada jelas riba. Contoh, si Pai isi usaha. Nih Pai lah duitku nih kada banyak pang bayai. Haji Rapi, nih duitku ada banyak. Berapa aja Haji Rapi? 5 miliar aja nah. Mahayal juga berdiam ha. Nih 5 miliar. Nih ku andak 5 miliar. Pas ulun ma andak, pas pi anak ma ambil, pas ajan orang mahayal sekalinya. Ini ulun andak 5 miliar. Ulun tahu beres. Haji Ripai lah setiap bulan 10 juta misal. Itu riba. Itu bukan kerjasama ngaranna. Kenapa? Ulun kada tahu kayak apa Haji Ripai memutar duit ulun. Ulun kada tahu berapa hasil ribai. Itu riba hukumnya, hati-hati. Riba, hati-hati. Pertama, membuat menggorogoti rezeki pian yang ada kada berberkah. Hati-hati. Pian beisi duit semiliar, ribanya 100 juta, yang 100 juta menghabiskan duit yang 900 juta, kada berberkah. Hati-hati. Dan yang kedua, orang yang makan riba dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Maka itu kada boleh. Boleh itu harus jelas.
ini ribai ulun duit 5 miliar pian berusaha Pak ujar rapi aku berusaha ini biasanya bila sebulan berujungnya 20 juta kayak apa aku 10 ikam 10 jelas baru halal amun andak duit tahu bagi hasil kalau kada jelas riba hati-hati ulun mohon maaf ulun berkesah ulun kebetulan ada menanam saham lawan kawan inya mengayu tahu pian mengayu lah sakubiknya nyabari lawan ulun 50.000 jadi bila inya sebulan 100 kubik ulun dapat berapa 5 juta tapi bila sebulan dapat 50 kubik 2,5 juta bila sebulan dapat 10 kubik 1 juta 500.000 bila inya kada bagawi kada dapat itu kada kawa ustaz saya bagawi kenapa si raji terus iya kajulun kada debat bagian itu ngarannya kerjasama kada bisa harus sekian itu hukumnya riba hati-hati nah itu menjelaskan tadi kalau ini jelas kada apa-apa kalau kada jelas kada boleh kayak itu aja lah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir pengumuman bulan yang akan datang insya Allah lebih sungsung tanggal 12 ke tanggal 9 kah karena tanggal 24 ulun umroh bulan yang akan datang ulun membacakan kitab Majmu' dari awal mudahan panjang umur sampai selesai yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Ba'alawi ulun ziarah ke makam beliau waktu ulun ke Hadramaut dan ulun minta izin lawan beliau bahwasanya ulun hendak membacakan kitab Majmu' tersebut jadi yang pengarangnya adalah wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan sidin setiap hari membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Setiap hari kurang lebih Cuma kita banyak kurangnya sidin banyak lebihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu yang akan datang insyaallah ulun sembahyang maghrib berjamaah di sini. Lalu ulun memimpin salat hajat, habisnya membaca salawat kamilah pengajian insya Allah sampai jam 7:30 kita isya selesai jadi kada kemalaman seperti itu minggu yang akan datang bulan yang akan datang jadi sembahyang maghrib sembahyang hajat sembahyang baca salawat kamilah habis itu ceramah jadi kada terlalu malam bian bulik insya Allah terutama ulun bang kada terlalu malam insya Allah lah jadi insya Allah bulan yang akan datang seperti itu. Minta ridha dan minta maaf kalau ada salah pander, salah bicara dan lain sebagainya. Mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah sama kita simak nasihat dan hikmah yang telah disampaikan Ustadz kita. Semoga bermanfaat buat kita semua sehingga menjadi amal yang senantiasa mengalir kepada beliau. Kita doakan agar beliau selalu diberi sehat walafiat dari Allah, selalu melindungi setiap langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara pengajian kita pada malam hari ini. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang maha pembuka jalan atas hamba yang ia pilih untuk memahami ajaran agama, mempertemukan kita kembali pada pertemuan bulan yang akan datang. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.